Yang berikutnya di sini penulis mengatakan, amma ru'yatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailata li Adam lailatul Isra wal Mi'raj. Kemudian penulis ini masih ada kaitannya dengan kisahnya Nabi Adam, yaitu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan hadisnya Malik bin Sa'sa'a tentang kisah Isra dan Mi'raj. Ya. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi bersabda, Nabi menyampaikan, "Fantalaqa bi Jibril hatta bi ila sama'id dunya." Maka Jibril mengajak aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menuju ke langit dunia, langit yang pertama, karena langit kan 7 lapis. Ada langit yang pertama, ini langit dunia. Nanti ada kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai langit ketujuh. Ketika sampai di langit pertama, langit ke dunia, maka malaikat Jibril minta izin untuk dibukakan. Faqila man hada? Ditanya, siapa ini? Jibril, ini Jibril. Qila wa man ma'aka? Siapa yang bersama engkau? Maka Jibril menjawab, Muhammad. Yang bersama engkau adalah Muhammad, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila, ditanya kepada penghuni langit pertama ini, ursila ilahi, apakah dia sudah diutus, maksudnya diutus menjadi nabi dan rasul? Jibril menjawab, qala na'am. Ya. Kemudian dibukalah pintu langit yang pertama, marhaban bihi. Selamat datang kepadanya, ini sebaik-baik orang yang datang, kata penghuni langit pertama. Falamma khalusat, ketika dibuka pintu langit pertama ini, faida fiha Adam. Nabi Muhammad SAW di langit pertama menjumpai Nabi Adam. Ya, kata para ulama di sini, ini Nabi bertemu dengan ruhnya Nabi Adam. Ruhnya ini diserupakan dengan jasad beliau ketika beliau dimakamkan di bumi. Ya. Kemudian Jibril mengatakan, "Hada abuka Adam." Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ini bapakmu Adam. Fasallim alaihi." Ucapan salam kepadanya. Kemudian Nabi mengatakan, "Fasallam tu alaihi." Maka aku pun mengucapkan salam kepada Nabi Adam alaihissalam. Faradda salam, maka Nabi Adam menjawab salamku. Kemudian Nabi Adam mengatakan, marhaban bil ibni sholih wan nabiyyi as-sholih. Ya, selamat datang kepada anak yang soleh dan nabi yang soleh. Ya, jadi ini penghormatan Nabi Adam kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam mengatakan, marhaban bil ibni sholih wan nabiyyi sholih. Selamat datang wahai anak yang soleh, karena Nabi Muhammad ini keturunan Nabi Adam dan kita semuanya keturunan Nabi Adam alaihissalam. Makanya Nabi Adam mengetahui marhaban bil ibni sholih wan nabiyyi sholih. Selamat datang wahai anak yang soleh dan nabi yang soleh. Di dalam redaksi yang lain, ya di dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi bertemu dengan Nabi Adam saat peristiwa Mi'raj, ya ketika Nabi diangkat ke langit dan beliau berjumpa dengan Nabi Adam, maka Nabi menjumpai Nabi Adam ini ala yamini, melihat kepada sebelah kanan dan sebelah kirinya. Jadi Nabi Adam ini noleh ke kanan dan noleh ke kiri. Ya, ketika idza nadara qibala yaminihi dhahika. Nabi menceritakan ketika Nabi Adam ini noleh ke kanan, Nabi Adam ini tersenyum. Tersenyum gembira. Wa idza nadara qibala shimalihi fabaka. Ketika Nabi Adam ini melihat ke arah kirinya, beliau menangis. Ya. Faqala, kemudian ditanya Nabi Adam ini, kenapa kok beliau ketika noleh ke kanan itu beliau tertawa, ketika noleh ke kiri kok menangis? Kemudian Nabi Adam menjawab, hadhil aswidatu an yaminihi wa an shimalihi nasamu banihi. Ya, fa ahlul yamin minhum ahlul jannah. Ketika Nabi Adam itu lihat ke kanan, itu beliau melihat keturunan-keturunannya yang dimasukkan ke surga. Maka beliau tersenyum. Ya, wal aswidatu allati an shimalihi ahlun nar. Ya, ketika Nabi Adam menoleh ke sebelah kiri, maka ini nanti keturunan-keturunan beliau itu ada yang dimasukkan ke neraka, maka beliau pun sedih. Ya, ini juga terdapat dalam hadis tentang
Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Kemudian di sini beliau penulis mengatakan, amma umru Adam inda wafatihi wa makanu dafnihi falam yarid fi dzalika khabarun sahihu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yasbutu aina mata Adam wa aina dufina fal ilmu fi dzalika inda Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun umurnya Nabi Adam ini berapa, usia beliau itu berapa puluh tahun, berapa ribu tahun, ini tidak ada dalil yang sahih. Ya. Kemudian ketika beliau wafat dimakamkan di mana, ini tidak ada dalil yang sahih akan hal tersebut. Kemudian yang terakhir untuk kisah Nabi Adam, yaitu beliau mengatakan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini terkait masih ada kisah dengan Nabi Adam alaihissalam. Apa kisah tersebut? Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, haja Musa Adam faqala lahu. Suatu saat, ya ini kan ruhnya para nabi, kan Allah subhanahu wa ta'ala masukkan ke surga ruhnya para nabi, jasad mereka di bumi, ruhnya ini Allah subhanahu wa ta'ala muliakan mereka di surga, ruhnya para nabi dan para rasul. Ya, Allah muliakan ruh-ruh mereka. Kecuali Nabi Isa kan masih hidup. Nabi Isa belum meninggal. Ini keyakinan umat Islam, keyakinan kita, Nabi Isa masih hidup. Beliau diangkat oleh Allah ke langit, nanti akan turun di akhir zaman. Nabi Isa ini masih hidup. Ya. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, suatu saat terjadi diskusi, terjadi semacam debat, tapi debat bukan debat yang negatif, antara Nabi Musa dengan Nabi Adam alaihi wassalam. Ya, ini ruh-ruh mereka dipertemukan oleh Allah, terjadi dialog. Wa qala lahu, Nabi Musa berkata kepada Nabi Adam alaihissalam, antalladzi akhrajtan nasa bidzambika minal jannati wa ashqaitahum. Nabi Musa ngomong kepada bapaknya Nabi Adam ini, ya, engkau ini yang menyebabkan karena dosa yang kau lakukan sehingga engkau diturunkan dari surga, sehingga engkau membuat manusia ini sengsara di dunia. Kata Nabi Musa, ini diskusi ya, terdiskusi antara dua nabi dan yang mulia. Jadi Nabi Musa ngomong, antalladzi akhrajtan nasa bidzambika minal jannati wa ashqaitahum. Engkau ya yang menyebabkan manusia itu diturunkan ke dunia, sehingga di dunia manusia itu begini macam-macam. Ya kita tahu lah kehidupan dunia. Kan kita umur kita kan sebagian kan sudah puluhan tahun di dunia. Ya. Kemudian apa jawaban Nabi Adam? Ketika disampaikan hal itu dari Nabi Musa. Nabi Musa ngomong seperti itu, apa jawaban Nabi Adam? Qala ya Musa, antal ladzi istafaqa Allahu bi risalatihi wa bi kalami. Wahai Musa, engkau ini dipilih sama Allah, engkau dikasih wahyu, dan engkau diajak bicara langsung sama Allah. Nabi Adam tahu bahwasanya Nabi Musa ini ketika beliau masih hidup ini diajak bicara oleh Allah. Wa kallama Allahu Musa taklima. Dalam Al-Quran Allah mengatakan wa kallama Allahu Musa taklima. Dan Allah mengajak bicara Nabi Musa dengan pembicaraan yang sesungguhnya. Ya, karena ini harus kita yakini Allah memiliki sifat bicara. Bagaimana bicaranya Allah kita tidak tahu. Ya, sebagian orang, sebagian kaum muslimin menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan anggapan ini nanti sama dengan makhluk. Kita tidak, kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita meyakini Allah memiliki sifat bicara sesuai dengan keagungannya. Sifat bicara Allah tidak sama dengan sifat bicara makhluk. Ya, karena Allah sendiri mengabarkan tentang dirinya, wa kallama Allahu Musa taklima. Allah mengajak bicara Nabi Musa dengan pembicaraan yang sesungguhnya. Kembali kepada sini, di hadis ini tadi. Jadi Nabi Adam mengatakan, wahai Musa, engkau ini dipilih oleh Allah dengan wahyu, engkau dikasih wahyu, dikasih Taurat. Ya, engkau diajak bicara langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Atalumuni ala amrin qad katabahu Allahu alayya qabla an yakhluqani aw qaddarahu alayya qabla an yakhluqani. Kata Nabi Adam, apakah engkau mencela aku terhadap suatu perkara yang itu sudah ditakdirkan sama Allah sebelum Allah menciptakan aku? Ya. Jadi kalau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kan disebutkan dalam hadis yang lain, Allah menulis takdir 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi takdirnya seluruh makhluk itu sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk takdir ketika Nabi Adam ini diciptakan.
kemudian nanti Nabi Adam sama istrinya akan diturunkan ke dunia. Ini sudah ditakdirkan. Sehingga apa? Makanya Nabi Adam menjawab, atalumuni, apakah engkau mencela aku terhadap sesuatu yang itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menciptakan aku? Ya. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyampaikan di sini, fahajja Adamu Musa. Maka Nabi Adam ini dalam tanda kutip beliau menang debat terhadap Nabi Musa alaihissalam. Ya. Jadi dalam kisah ini para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengambil pelajaran ya bahwasanya jadi Nabi Adam ini tidak berdalil dengan kesalahan atau kekeliruan yang beliau lakukan. Iya, saya kalau bahasa kita, saya memakan buah dari pohon terlarang, kemudian saya harus diturunkan ke dunia. Ini Nabi Adam tidak berdalil, berhujjah dengan kekeliruan yang beliau lakukan. Ya, tapi Nabi Adam berdalil dengan musibah yang menimpa beliau. Musibah ini apa? Musibah itu diturunkan dari surga ke dunia. Jadi ini musibah. Maka para ulama, para ahli ilmu mereka mengambil istinbat, mengambil faedah dari kisah ini. Seseorang itu boleh berhujjah, seseorang itu boleh berdalil dengan takdir ketika terjadi musibah. Tapi seseorang nggak boleh berdalil dengan takdir ketika melakukan maksiat. Misalnya begini, ada orang mencuri, kemudian dia sukses mencuri, nggak ketangkap, nggak ketahuan, ya. Kemudian orang ini, loh saya mencuri ini ditakdirkan sama Allah. Iya benar ditakdirkan, tapi kita tidak boleh berhujjah, beralasan dengan takdir dalam hal maksiat. Kan dalam hadis ini apa? Nabi Adam tidak mengatakan saya memakan buah dari pohon terlarang itu takdirnya Allah. Nabi Adam tidak mengatakan seperti itu. Ya, tapi Nabi Adam mengatakan, apakah engkau mencela aku terhadap sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah terhadap diriku, yaitu musibah yang menimpa diriku, itu sudah ditakdirkan sama Allah, yaitu apa? Aku diturunkan dari surga yang penuh dengan kenikmatan, diturunkan ke dunia yang penuh dengan ujian dan cobaan. Ya, kan begitu. Jadi di sini dari kisah ini tadi para ulama mengambil faedah. Ya, jadi kita tidak boleh berhujjah, berdalil dengan takdir, dan kita yakin itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh kejadian yang ada di alam semesta ini, seluruh kejadian peristiwa yang ada di jagat raya ini tidak akan keluar dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita yakini. Ini masalah rukun iman yang keenam. Ya, namun para ulama mengatakan kita tidak boleh berdalil dengan takdir atas maksiat. Ya, karena kita tidak tahu takdir kita bagaimana. Takdir itu sudah ditetapkan, tapi setiap manusia tidak tahu takdirnya. Ya, tidak tahu apa takdirnya. Kalau terjadi musibah, iya. Ya, kalau terjadi musibah, iya. Oleh karenanya misalnya ketika kita berkendara roda 2 atau roda 4, kemudian kita sudah baca doa keluar rumah, kita sudah menaati peraturan lalu lintas. Kalau roda 2 ya pakai helm, menaati marka-marka jalan. Kalau kita roda 4 ya pakai sabuk pengaman. Ternyata kok terjadi kecelakaan. Maka dalam hal ini kita mengatakan qadarullahu wa masya'a fa'ala. Ini terjadi atas takdir Allah, dan Allah melakukan apa yang kehendaki. Ini kalau terjadi apa? Musibah. Boleh kita mengatakan tadi qadarullahu wa masya'a fa'al. Ini terjadi atas takdir Allah, karena itu akan membuat kita tidak stres, membuat kita akan tenang. Oh ya, ini sudah ditakdirkan sama Allah dan takdir Allah itu pasti terjadi. Ya, ini tentang kisah yang disebutkan oleh penulis ketika beliau membahas tentang kisahnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ya. Kemudian pada diri yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti ada hadis yang lain yang berkaitan dengan Nabi Adam alaihissalam. Ya. Yaitu tentang ketika manusia itu dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, ketika manusia dibangkitkan dari alam kuburnya, dari alam barzakh, maka manusia ini kan dikumpulkan di mahsyar. Di mahsyar itu ya fi sa'idin wahid, maka mereka dikumpulkan di satu tempat yang sama. Mereka mendapati kepayahan, kesusahan, matahari didekatkan,
di atas kepala manusia, dan manusia waktu itu tidak dalam keadaan tidak berpakaian, tidak berbusana, tidak beralas kaki dan tidak berkhitan. Manusia di saat itu. Sehingga mereka butuh sosok yang bisa menyelamatkan mereka supaya cepat-cepat dihisab, supaya kalau masuk surga ya masuk surga, ya naudzubillah kalau yang neraka ya segerakan di neraka gitu. Ini ada hadis tentang hadis syafaat, ini hadisnya panjang. Hadis dalam riwayat yang sahih. Disebutkan oleh Nabi SAW tentang hadis ini, ya, wa tadnu minhum syams. Ya, matahari didekatkan, fa yaqulu ba'dun nas ala tarawna ila ma antum fihi. Ya. Manusia saling berkata, tidaklah kalian cari solusi bagaimana kita bisa lepas dari kesusahan ini, kepayahan ini. Ila ma balaghakum. Ala tanduruna ila man yashfa'u lakum ila rabbikum. Tidaklah kalian berusaha mencari orang yang bisa ngasih syafaat kepada kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhirnya apa? Fayaqulu ba'dun nas. Sebagian orang mengatakan, ayo kita datang kepada Nabi Adam. Fayaqulu ba'dum abukum Adam. Kita datang kepada bapak kita, Nabi Adam alaihissalam. Fayatuna. Kemudian mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Fayaqulun. Manusia mengatakan, ya Adam, anta abul bashar. Wahai Adam, engkau adalah manusia pertama. Khalaqaka Allahu biyadihi. Allah menciptakan engkau dengan kedua tangannya. Allah memiliki tangan sesuai dengan keagungannya. Tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Ini manusia mengatakan seperti itu. Manusia di mahsyar, ketika mereka mendatangi Nabi Adam, mereka mengatakan, kata Nabi, khalaqaka Allahu biyadihi. Allah menciptakan engkau dengan tangannya. Ya. Wa nafakha fihi min ruhi. Dan Allah tiupkan ruh kepadamu, kata manusia. Wa amaral malaikata fasajadu laka. Allah perintahkan malaikat untuk sujud dan mereka sujud kepadamu. Ya, wa askanakal jannah. Manusia mengatakan engkau dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya sebelum diturunkan ke dunia. Ala tashfa'ulana ila rabbika. Tidaklah engkau bisa ngasih syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia ini bingung. Butuh sosok yang bisa ngasih syafaat kepada mereka. Mereka datang kepada Nabi Adam. Ikhtiarlah, usaha. Ya. Apa jawaban Nabi Adam alaihissalam? Kemudian Nabi Adam mengatakan, ala tara ma nahnu fihi wa ma balaghana fayaqul rabbi ghadiba ghadaban lam yaghdab qablahu mislahu wa lam yaghdab ba'dahu mislahu. Ya. Kata Nabi Adam kepada manusia yang datang waktu itu, pada hari ini Allah murka yang tidak pernah murka sebelum-sebelumnya seperti ini, kata Nabi Adam alaihissalam. Ya, Nabi Adam malu. Wa nahani anis syajarati fa asaituhu. Allah melarang aku dari makan dari salah satu pohon di surga. Kemudian aku melanggar larangan tersebut. Aku malu. Jadi Nabi Adam ini nggak bisa ngasih syafaat. Nafsi, nafsi. Ya, Nabi Adam mengatakan diriku, diriku. Jadi Nabi Adam juga memikirkan diri beliau. Ya, jadi manusia ini gagal. Maksudnya nggak bisa dapat syafaat ketika datang kepada siapa? Nabi Adam alaihissalam. Ini ada hadis yang sahih. Akhirnya Nabi Adam mengatakan, idhabu ila ghairihi, idhabu ila ghairi. Pergilah kalian kepada selainku. Ya. Akhirnya manusia datang berbondong-bondong datang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Fayatuna Nuhan. Mereka datang menemui Nabi Nuh, fayaqulun, ya Nuh anta awwalur rusul ilal ahlil ardi. Wahai Nabi Nuh, engkau adalah rasul yang pertama yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini. Jadi nanti akan disebutkan antara Nabi Adam sampai Nabi Nuh, manusia itu di atas tauhid. Ya. Jadi mulai Nabi Adam sampai zamannya Nabi Nuh, itu manusia sebelum Nabi Nuh diutus, itu manusia di atas tauhid. Memang ada maksiat, ada pembunuhan sebagaimana tadi pembunuhan Qabil kepada Habil ada. Maksiat, kezaliman ini ada. Cuman enggak ada kesyirikan. Tidak ada apa? Kesyirikan. Manusia di atas tauhid. Mereka hanya beribadah kepada Allah. Mereka enggak nyembah patung, enggak nyembah berhala, enggak nyembah matahari, enggak nyembah bulan. Itu enggak ada. Ya. Ketika Nabi Nuh diutus, karena manusia itu waktu itu sudah menyimpang dari tauhid. Mereka ada yang menyembah berhala, patung. Ini di zaman Nabi Nuh. Makanya di sini ketika
Nabi menceritakan tentang hadis tentang syafaat ini, manusia datang kepada Nabi Nuh, "Ya Nuh, anta awwalur rusuli ila alil abdi." Wahai Nabi Nuh, engkau adalah rasul yang pertama yang Allah utus kepada penduduk bumi, penduduk dunia. Wa sammaka Allahu abdan syakura. Dan Allah menyebutkan engkau dengan hamba yang bersyukur. Nanti akan kita bahas dalam kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi di sini intinya tentang kisahnya Nabi Adam alaihissalam ini selesai tentang di sini ya, yaitu bagaimana manusia nanti di hari kiamat itu mereka akan datang berbondong-bondong menemui Nabi Adam. Hanya saja dalam hal ini Nabi Adam merasa tidak pantas untuk ngasih syafaat karena beliau ingat tentang kesalahan yang beliau lakukan, yaitu memakan buah dari pohon terlarang. Itu pun beliau dirayu sama iblis, digoda, ditipu, ya, dibisik-bisiki sampai beliau tergoda. Ya. Inilah terkait dengan kisah Nabi Adam, kemudian putranya sama faedah-faedah yang bisa kita ambil darinya. Kemudian yang berikutnya setelah Nabi Adam,